Perkenalkan, nama saya Iksan Nur Arifin, NPM 22010111042 yang akan mengajar Quran Hadis di SMP kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Empat. Mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita belajar surat Al-Lail. Dibuka Al-Qurannya semuanya. Al-Lail. Al-Lail, ada yang tahu artinya Al-Lail apa? Ada yang tahu? Apa? Malam. Al-Lail itu terdiri dari 21 ayat. Tergolong surat Makkiyah, yang dimana surat Makkiyah itu diturunkan di kota Makkah. Mari kita baca bersama-sama. Ikutin saya dulu, saya yang baca pertama, nanti kalian baru ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. Wan-nahari idza tajalla. Wa ma khalaqadz-dzakara wal-untha. Wa ma khalaqadz-dzakara wal-untha. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta wattaqa. Fa amma man a'ta wattaqa. Wa saddaqa bil husna. Wa saddaqa bil husna. Fasanuyassiruhu lil yusra. Fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa kadzdzaba bil husna. Wa kadzdzaba bil husna. Fasanuyassiruhu lil yusra. Fasanuyassiruhu lil yusra. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Inna alaina al-huda. Inna alaina al-huda. Allahumma arhamna bil Quran. Kita mengkaji ayat 1 sampai ayat 11. Dilihat artinya bersama-sama. Yang artinya, demi malam apabila menutupi cahaya siang, yaitu Allah mengatur dari malam hingga ke pagi, dari pagi hingga ke malam lagi. Allah segala sebagai pengatur. Ayat yang kedua, demi siang apabila terang benderang, yang dimana tafsirnya kita diusahakan untuk berusaha untuk mencari kehidupan di siang hari. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan, yaitu Allah menciptakan jenis manusia berupa laki-laki dan perempuan, yaitu berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ayat yang keempat, sungguh usahamu memang beraneka macam, yaitu Allah menciptakan berbagai usaha atau berbagai macam-macam
nasib seseorang berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, dan yang lain-lain. Ayat yang kelima, maka barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, yaitu kita harus bersedekah. Sejatinya bersedekah itu bukan membuat kita miskin, akan membuat kita kaya. Jadi jangan takut bersedekah, gara-gara bersedekah kita akan menjadi miskin, itu salah itu. Karena di dalam Al-Baqarah, di dalam surat Al-Baqarah itu yang berbunyi, barang siapa yang bersedekah di jalan Allah, pasti Allah akan memberikannya balasan beribu-ribu balasan. Seperti dicontohkan sebutir biji yang akan tumbuh. Ayat berapa tadi? 5. Yang keenam, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yaitu surga. Nah, barang siapa yang bersedekah pasti balasannya surga. Bukan cuma menjadikan kita kaya, tapi balasannya juga surga. Yang ketujuh, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan kebahagiaan. Jadi orang yang sedekah itu bukan cuma kebahagiaan dunia, tapi juga kebahagiaan akhirat. Dia akan dimudahkan segala urusannya. Dia mencari pekerjaan mudah, belajar juga mudah. Karena apa? Karena sedekah. Orang yang sakit juga ketika bersedekah pasti akan segera disembuhkan. Dan malaikat itu akan mengelilingi di setiap pagi. Barang siapa yang bersedekah di pagi, maka malaikat akan mendoakan, semoga hamba ini menjadi orang kaya. Tetapi ketika manusia ini atau hamba ini menyembunyikan hartanya, maka malaikat juga mendoakannya, semoga miskin. Begitu hadisnya. Yang ke-8, dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah. Jadi kita itu tidak boleh sombong atau tidak boleh pelit. Kita harus meminta tolong terus sama Allah, harus berdoa. Karena kita hanya seorang hamba yang kecil yang ciptaan Allah, masa kita tidak mau berdoa, tidak mau beribadah. Kita juga harus menyembah Allah dan kita harus bersedekah kepada Allah. Yang ke-9, serta mendustakan pahala yang terbaik. Yang ke-10, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, kesengsaraan. Ini orang yang mendustakan atau yang tidak percaya. Yang ke-11, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Jadi seorang yang pelit itu hartanya tidak diinfakkan atau tidak disedekahkan, cuma disimpan-simpan, misalnya bikin rumah besar. Hartanya cuma bikin rumah besar, tapi tidak dibikin, misalnya disumbangkan ke pondokan pasti berpahala, pasti jadiah, bermanfaat gitu. Tapi kalau dia cuma menyimpan uangnya aja, cuma buat kekayaannya di dunia, itu tidak akan bertumbuh, tidak akan bermanfaat ketika di akhirat. Mungkin cuma 11 ayat ini yang kita kaji hari ini. Jadi kesimpulannya, kita harus bersedekah, kita harus berusaha di pagi hingga malam, dari pagi hingga sore, karena Allah sudah mengatur semuanya. Allah sudah baik mengatur. Dan yang kedua, kesimpulan yang kedua, kita harus bersedekah, karena bersedekah akan menjadikan kita dermawan atau menjadikan kita kaya dan memudahkan kita masuk surga. Terus kemudahan apa? Ketika kita bersedekah, kita akan diberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Yang selanjutnya, ketika kita pikir atau ketika kita tidak mau memberi, ketika kita tidak bersedekah, maka Allah akan
Allah akan membinasakan harta kita. Baik, terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jika ada kekurangan mohon saya minta ampun kepada Allah. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Amin. Dan kita berdoa setelah belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa